Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami yang berjudul Sistem Informasi Geografis Tempat Ibadah di Surabaya berbasis web atau bisa dibilang SIGDI Surabaya. Saya Siskawati Rahayu, NIM 012. Saya Ayu Faridatul Masura, NIM 017. Saya Faras Aditya, NIM 032. Saya Rifa Zainya Agnes, NIM 036. Deskripsi program Sistem Informasi Geografis Tempat Ibadah Kota Surabaya merupakan sebuah aplikasi berupa sistem informasi geografis yang memuat seluruh tempat ibadah yang terdata di Kota Surabaya. Melalui aplikasi yang dirancang berbasis web dengan peta dukungan dari OpenStreetMap, maka pengguna dapat mengakses aplikasi secara mudah asalkan terhubung dengan internet. Dengan adanya dukungan data spasial infrastruktur Kota Surabaya terkait tempat ibadah, aplikasi dapat menampilkan informasi yang termuat mulai dari agama, nama tempat ibadah, alamat lengkap, kapasitas bangunan, serta tingkat bangunan dari tempat ibadah tersebut. Sehingga pengguna dapat mengetahui informasi rinci setiap tempat ibadah di sekitar mereka. Sesuai dengan namanya, aplikasi ini menyajikan data tempat ibadah berupa peta berdasarkan data OpenStreetMap yang disertakan pula indeks atau legenda untuk mewakili jenis tempat ibadah yang ada. Selain itu, disediakan pula fitur filter layer untuk menentukan tempat ibadah apa yang ingin ditampilkan, fitur pencarian tempat, penanda lokasi, dan pengukur jarak dengan satuan imperal. Tak hanya sajian berupa geografis, tersedia pula halaman data dan galeri yang menyajikan informasi tekstual dan visual dari tempat ibadah yang terdata dalam halaman data. Pengguna dapat mengetahui informasi lainnya, sedangkan halaman galeri juga tersedia foto-foto tempat ibadah terkait. Bila pengguna ingin berkontribusi dalam pembaruan data, pengguna dapat menambahkan data tempat ibadah yang baru maupun melakukan pengubahan data yang ada melalui halaman data. Tersedia beberapa jenis informasi yang harus diinputkan sebagai informasi data tempat ibadah yang ditambahkan maupun diperbarui, maka secara otomatis database akan diperbarui dan ditampilkan dalam aplikasi tersebut. Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur merupakan daerah yang tergolong padat penduduk bila dibandingkan dengan daerah lainnya di provinsi yang sama. Dengan status sebagai ibu kota, maka bukan hal yang sulit untuk menemukan tempat ibadah karena tersebar di mana-mana. Beberapa orang yang memilih tempat ibadah berdasarkan jarak terdekat dan terbiasa melakukan ibadah di tempat tersebut. Selebihnya masih dibutuhkan peta online seperti Google Maps untuk mencari tempat ibadah. Dengan jumlah yang sangat banyak, belum semua tempat ibadah terorganisir dengan baik, sehingga diperlukan sistem yang mewadahi tempat-tempat tersebut sebagai sarana informasi untuk setiap orang yang membutuhkan. Salah satu solusinya adalah melalui sistem informasi geografis. Dengan studi kasus tersebut, maka terjadilah sistem informasi geografis tempat ibadah di Kota Surabaya untuk mengorganisir setiap tempat ibadah yang tersedia, di mana sistem tersebut dapat menunjang kebutuhan masyarakat dalam mengetahui tempat ibadah yang ada, terutama di sekitarnya. Nantinya, tempat-tempat ibadah tersebut dapat digolongkan sesuai dengan lokasinya, seperti per kecamatan atau per kawasan. Diharapkan sistem informasi ini dapat memudahkan setiap orang untuk menemukan lokasi yang tepat dan efisien tanpa mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Berdasarkan latar belakang, maka dasar permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, yakni bagaimana membangun aplikasi yang dapat menampilkan informasi dan peta lokasi geografis letak lokasi tempat ibadah yang berada di wilayah Kota Surabaya. Yang kedua, bagaimana membangun aplikasi yang dapat menampilkan lokasi tempat beribadah
dilakukan terdekat dari lokasi quest. Yang ketiga, bagaimana cara merancang aplikasi yang quest-friendly dari segi tampilan dan fungsi. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasikan aplikasi yang telah dibuat kepada para pengguna agar aplikasi dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, yakni manfaat yang didapatkan dengan adanya aplikasi ini. Yang pertama, mudahkan user untuk mengetahui informasi tempat ibadah di wilayah Kota Surabaya. Yang kedua, mudahkan user mencari lokasi tempat ibadah terdekat. Dan yang terakhir yaitu mudahkan admin untuk menambahkan dan mengelola data tempat ibadah di Surabaya. Lalu selanjutnya, untuk fitur aplikasi, dalam sistem informasi geografis ini terdapat beberapa fitur yang kami sematkan. Jadi yang pertama adalah menampilkan semua lokasi. Jadi di fitur ini ditunjukkan seluruh lokasi tempat ibadah, masjid, gereja, dan pura yang berada di wilayah Kota Surabaya. Namun diharapkan di masa mendatang kita bisa menambahkan jenis tempat ibadah lain sesuai dengan agama yang ditetapkan pemerintah. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan atau mengubah data. Seumpama ada tempat ibadah yang baru dibangun atau belum terdapat pada aplikasi, pengguna bisa menambahkannya. Lalu selanjutnya adalah ikon penanda tempat ibadah atau legenda atau indeks. Setiap lokasi tempat ibadah dilengkapi dengan sebuah ikon, alamat, dan informasi rinciannya agar mudah ditemui. Lalu selanjutnya adalah filter layer, sebuah filter yang bisa kita tentukan tampilannya. Misalnya kita ingin tampilkan tempat ibadah Muslim saja, Kristen saja, atau Hindu saja, dan juga ada layer untuk kecamatan. Berikut adalah alur dari sistem informasi geografis tempat ibadah. Yang pertama yaitu sistem akan menampilkan peta. Lalu apabila user ingin menambahkan data tempat ibadah, maka dapat ditambahkan lokasinya dan menampilkan dan mintanya kepada jalan database. Apabila tidak, user dapat apakah ingin mencari lokasi dengan cara memasukkan kata pencarian dan sistem akan menampilkan hasil pencarian. Jika tidak, apakah user ingin melihat data lagi? Jika tidak, maka selesai. Untuk konseptual data model yang terdapat dalam database, di sini database-nya terdapat dua tabel, yaitu yang pertama tempat ibadah dan yang kedua ada galeri. Untuk tempat ibadah sendiri memiliki satu primary key, yaitu field nomor yang berisi ID galeri, nama masjid, alamat, kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan gambar. Sedangkan pada tabel galeri, untuk primary key-nya sendiri ada ID galeri dan juga gambar galeri. Untuk selanjutnya yaitu PDM atau Physical Data Model. Untuk PDM di sini yaitu menjelaskan ataupun menjabarkan bagaimana data disimpan dalam suatu komputer dengan menyajikan suatu informasi. Untuk PDM sendiri ini dibuat berdasarkan CDM yang telah dibuat tadi, kemudian CDM tersebut digenerate ke PDM, ke model PDM. Next. Untuk selanjutnya yaitu DFD level 0. Untuk DFD level 0 di sini yaitu menjelaskan aliran data dari input sampai ke output. Kemudian untuk DFD level 1 ini menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya, kemudian terbentuklah data store atau aliran data. DFD level 1 ini juga menggambarkan sistem secara sebagian atau keseluruhan secara detail. Untuk demo program selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farah.
mungkin webnya bisa minta tolong ditampilkan. Oke, siap. Jadi untuk web ini, sistem informasi geografis tempat ibadah di Surabaya berbasis web, sesuai yang telah disebutkan di rancangan sebelumnya. Jadi dalam sistem ini ada 3 jenis tempat ibadah. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah gereja, dan yang ketiga adalah pura. Jadi di sini kita bisa lihat daerah kota Surabaya yang kami bagi dalam beberapa kategori, yakni dalam beberapa kecamatan. Lalu untuk fitur-fiturnya di sini ada fitur peta pada umumnya. Yang pertama ada zoom, ada geolokasi. Geolokasi itu adalah untuk menentukan lokasi pengguna di peta secara langsung. Lalu ada fitur search. Lalu selanjutnya ada fitur layer. Fitur layer ini nanti yang akan menggambarkan layer mana yang akan ditampilkan. Semisal kita akan menampilkan tempat ibadah Muslim saja, berarti Hindu dan Kristiannya itu kita tidak tampilkan. Jadi akan yang ditampilkan hanya masjid saja. Lalu untuk rincian informasi yang ada dalam salah satu titik ini, misalnya di sini kita bisa klik, kita bisa lihat di sini informasinya adalah agama. Agama dalam artian maksudnya adalah jenis tempat ibadah untuk agama Islam. Lalu ada nama masjidnya, di sini nama masjidnya Alamin. Lalu alamat lengkapnya adalah Jalan Tambak Pokak Gang Lebar. Lalu di sini ada kapasitasnya. Kapasitasnya dari 100 sampai 250 orang. Dengan tingkat bangunannya adalah 2 tingkat. Mungkin kalau untuk layar seperti itu. Dan juga ada satu layar tambahan, yaitu untuk kecamatan. Ini hanya untuk supaya terlihat jalannya saja. Jadi tidak terbagi dalam kecamatan. Lalu mungkin selanjutnya fitur lainnya adalah data dan galeri yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu data dan galeri yang berada di web ini. Ya. Oke, sudah muncul ya. Jadi di menu data ini terdapat menu tambah data, di mana si pengguna ataupun masyarakat dapat memasukkan data tempat ibadah yang ingin dimasukkan. Semisal saya akan memasukkan sebuah data. Di sini namanya tempat ibadah yang akan dimasukkan. Semisal Masjid Al-Istiqomah, alamatnya Jalan Ketintang Baru, 20, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Nah, lalu si pengguna juga dapat memasukkan gambar
Masih loading, sebentar. Nah, ini misal saya masukkan randomnya masjid. Dan muncul ketentuan untuk gambarnya adalah gambar maksimal memiliki ukuran tidak lebih dari 2 MB. Apabila si pengguna itu memiliki gambar yang lebih dari 2 MB bisa mengunjungi ini kompres JPEG. Fungsinya adalah untuk mengkompres ukuran file atau gambar. Lalu tinggal simpan saja. Oke, ini kalau data berhasil disimpan, maka akan muncul pop-up seperti berikut. Oke, di sini apabila pengguna misal salah memasukkan nama masjid atau nama tempat ibadahnya atau kecamatan dan lain sebagainya, dapat mengubah data. Tinggal pilih ubah data, misal masjid Muhajirin. Nah, namun si pengguna harus memasukkan gambar yang telah dimasukkan tadi. Jadi tidak dapat menyimpan gambar secara otomatis. Jadi pengguna harus memasukkan gambar yang telah dimasukkan tadi. Jadi saya masukkan. Oke. Untuk selanjutnya yakni menu galeri. Oh, maaf. Di sini apabila si pengguna ingin mencari nama tempat ibadah, saya misalkan di sini adalah gereja Katolik ini, tinggal search, lalu akan muncul. Saya lagi. Selanjutnya akan saya jelaskan yang ini dapat memasukkan gambar tambahan apabila mendapatkan referensi gambar. Di sini sudah terpanggil tempat ibadah yang sudah kita inputkan tadi, Masjid Al-Muhajirin. Saya ingin menambahkan gambarnya. Fungsinya kita kembali ke cukup sekian masih geografi web berbasis web oleh saya. Ya, jadi berdasarkan rancangan hingga realisasi tadi, kita bisa memperoleh beberapa kesimpulan berdasarkan dasaran masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah aplikasi yang dibangun ini berbasis web dengan dukungan peta geografis dari OpenStreetMaps dan administrasi Kota Surabaya juga dari OpenStreetMaps. Jadi kita memperoleh data spasial berupa administrasi kecamatan dan tempat ibadah itu dari OpenStreetMaps. Lalu selanjutnya ada fitur geolokasi yang bisa disertakan dalam aplikasi yang gunanya bisa membantu user untuk menentukan lokasi mereka dan memperkirakan jaraknya dengan tempat ibadah yang paling dekat. Lalu peta yang disajikan OpenStreetMaps ini dilengkapi indeks sebagaimana peta pada umumnya, mulai dari kategorisasi simbol, melalui aplikasi Quantum GIS juga menampilkan warna berbeda pada setiap kecamatan di Kota Surabaya. Jadi bisa dikatakan warna ini yang akan membantu pengguna untuk membedakan antar kecamatan. Begitu juga dengan tempat ibadah yang diwakilkan dengan masing-masing icon. Lalu ada fitur filter layar, penambahan dan pengubahan data, dan fitur-fitur lainnya yang bisa membantu pengguna. Untuk kemudahan akses, kita sajikan dalam bentuk web, yang mana pengguna itu bisa akses melalui perangkat apapun, baik itu smartphone maupun desktop. Jadi tidak ada alasan untuk
tidak bisa menggunakannya di perangkat dengan sistem operasi yang berbeda. Mungkin cukup itu saja kesimpulannya. Oh, ada tambahan terkait data fungsional ya. Dari segi fungsional maksud saya. Jadi meskipun secara fungsional aplikasi ini bisa berjalan, tapi terdapat beberapa celah yang kita belum harus sempurnakan di masa mendatang, yakni terkait kelengkapan tempat ibadah. Jadi perlu diketahui kan hanya 3 tempat ibadah yang ada dalam satu web, mulai dari masjid, gereja, dan pura. Tapi masih ada agama-agama lain yang tempat ibadahnya belum kita masukkan, seperti Konghucu dan agama Buddha. Mungkin selanjutnya bisa disempurnakan, jadi kita bisa menjangkau setiap lapisan masyarakat apapun agamanya. Dan semoga diharapkan aplikasi ini juga bisa membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan rohaninya dalam hal pencarian tempat ibadah terdekat. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.